dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang masih di bab berbakti kepada orang tua, baik kepada kerabat dan juga yang sudah meninggal dunia. Dan terakhir kita bahas kemarin hadis ke 342. Sekarang hadis 343. Hadis 343 ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan yang sanad dengan sahih. Artinya sanad ini disepakati oleh para ulama merupakan hadis yang digunakan atau dijadikan dalil, dijadikan hujjah untuk kita amalkan. Hadis itu dikatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi bidaraini amin, an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda Rasulillah idda'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima, rawahu Abu Dawud. Itulah hadis yang akan kita pelajari. Maaf, biasanya pakai slide atau pakai fokus, saya belum sempat membuat di fokus, tapi hadis itu yang ada di kitab Riyadhus Shalihin 343, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Usaid. Abu Usaid ini adalah kunyahnya, yaitu kunyahnya Abu Usaid. Nama aslinya Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi. Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi seorang sahabat yang meninggal di kota Madinah pada tahun 60 Hijriah. Beliau meninggal tahun 60 Hijriah di kota Madinah Al-Munawwarah dan meriwayatkan hadis tidak banyak, hanya ada yang mengatakan hanya 28 hadis. Riwayat hadisnya hanya 28 hadis. Makanya kita tidak banyak menemukan sahabat ini dalam kitab-kitab hadis. Hanya 28 hadis. Jadi jarang kita dengar nama Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi. Oleh karena itu sejarah beliau pun tidak terlalu banyak. Bahkan ketika berbicara di mana beliau lahir, ghair ma'ruf, tidak diketahui. Jadi waktu kelahirannya di mana nggak tahu di mana lahirnya. Mungkin Madinah, mungkin Mekah atau daerah sekitar Mekah, Madinah tidak diketahui. Berarti beliau memang sedikit sejarah hidupnya. Tapi meriwayatkan hadis sebanyak 28 hadis, salah satunya yaitu hadis yang kita bacakan di pagi hari ini dari riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Apa kata Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi? Baina nahnu julusun inda Rasulillah. Baina bukan baina, di situ di hadis itu tulis baina. Kadang-kadang ada kalimat baina nahnu julusun inda Rasulillah, tapi ini bukan baina, tapi baina nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baina nahnu julusun inda Rasulillah artinya ketika kami sedang duduk bersama Nabi. Karena memang Nabi itu sering duduk-duduk dengan para sahabat, sahabat sering duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kalau duduk itu
begitu luar biasa. Sahabat itu kalau sudah duduk sama Nabi berharap-harap tidak terpisah dan tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di dalam duduknya, di dalam majelisnya Rasul selalu ada ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, menanyakan permasalahan mereka, jauh Nabi banyak kalimat baina nahnu inda Rasulillah. Ada riwayat baina nahnu julusun inda Rasulillah. Artinya ketika kami sedang duduk bersama Rasul. Artinya sering sekali para sahabat duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ada waktu yang ditayin, yang ditentukan. Kalau kita kan sering majlis tapi itu yang Sabtu pagi itu ada penentuan. Nanti kadang hari Rabu malam, hari Kamis ini itu pakai apa? Ketentuan. Kalau Nabi enggak. Jadi tidak ada majlis Nabi setiap ini, tidak ada. Yang paling sering selalu setiap habis sholat subuh bersama sahabat. Di situ selalu duduk Nabi. Ya berarti kalau bahasa ketentuannya biasanya rutin Nabi itu setiap subuh, bukan hanya Sabtu tapi setiap subuh sampai terbit matahari Nabi duduk. Di situ ada yang nanya, di situ Nabi ngasih keterangan. Setelah itu baru Rasulullah pulang menjelang waktu duha. Ini adalah kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita walaupun tidak setiap hari, paling tidak setiap Sabtu sudah melaksanakan ini. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai seumur hidup nggak pernah subuh duduk sampai syuruk ada majelis nggak pernah libur. Karena memang apalagi nanti ini di akhir bulan ini juga kita ada libur. Karena memang ya, kalau nggak libur pun paling jam setengah. Biasanya karena apa? Libur panjang ya dari tanggal 20 itu sekian ke atas itu sampai awal Januari biasanya apa? Nah ini tentunya kita juga jangan sampai mungkin ada yang mau jalan dan terus sama keluarga, silaturahim kita maka diliburkan. Pertimbangan itu bagian. Tapi rutinitas kalau tidak ada keperluan kita alhamdulillah istiqomah, dan ini merupakan hal yang dicontohkan dan diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadis ini cukup panjang. Karena hadis ini panjang maka saya tidak terlalu detail pembahasan ini. Baina nahnu inda Rasulillah idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tidak berapa lama kami sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Di dalam penjelasan para ulama ahli hadis ada yang mengatakan Bani Salimah, ada yang bilang Bani Salamah. Jadi ada yang mengatakan maksudnya Bani Salamah bisa dibaca dua, bisa dibaca Bani Salamah, bisa dibaca Bani Salimah. Tapi ada yang mengatakan Bani Salamah beda dengan Bani Salimah. Nah, kita nggak usah diributin dari yang penting dari Bani apa? Salamah. Bani Salamah ini suku kabilah yang tinggalnya itu nggak jauh dari masjid Qiblatain. Itu Bani Salamah. Jadi agak jauh. Insya Allah kita semua pernah haji dan umroh kan? Atau paling nggak pernah umroh. Insya Allah yang belum dikasih kemudahan, dikasih rezeki insya Allah. Itu kalau dari Masjid Nabawi ke Masjid Qiblatain paling kalau zaman dulu itu sekitar 3 kilo. Kalau sekarang udah agak jauh karena jalannya muter-muter, terowongan belok sini belok belok. Tapi kalau dulu kita jalan kaki itu 3 kilo kita jalan kaki bisa. Artinya nggak terlalu jauh. Jadi ini Bani Salamah tinggal di wilayah situ. Datang ke Rasulullah SAW. Ini lagi seseorang yang datang ke Rasul. Di riwayat yang lain, orang ini kan disebutkan di dalam hadis tadi, idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi, datang menemui Rasul seseorang dari Bani Salamah. Ada riwayat yang mengatakan rajul di sini syabun, yaitu seorang pemuda. Jadi yang datang ini bukan kakek-kakek, bukan anak kecil, tapi adalah syab, seorang pemuda yang datang ke Rasulullah. Jadi kata Malik bin Rabi al-Sa'idi, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang pemuda dari Bani Salamah. Tetapi di hadis yang riwayat Abu Daud tidak disebutkan syab, pemuda yang hanya telah datang seseorang. Tapi di keterangan lain maksudnya adalah seorang pemuda. Namanya siapa? Enggak disebut. Semua riwayat tidak menyebutkan siapa yang datang nih orang ini. Namanya enggak disebut.
Memang begitu, banyak riwayat-riwayat hadis yang menceritakan kejadian di masa Nabi jarang nyebut nama. Jarang nyebut nama. Yang difokuskan ceritanya. Jadi yang difokuskan ceritanya. Maka datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, setelah duduk bersama Rasul, pemuda ini nanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, hal baqiya, apakah masih tersisa? Jadi ini orang nanya sama Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un, ya Rasul, apakah masih tersisa untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya ba'da mautihima, setelah mereka berdua meninggal? Yang bisa aku lakukan apa ya Rasulullah? Setelah orang tua saya meninggal, apakah masih saya bisa berbakti sama mereka berdua? Nah, ini merupakan pertanyaan seorang pemuda dari Bani Salamah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nah, iya. Ini menunjukkan bahwa berbakti itu bukan hanya saat mereka masih hidup, tapi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada mereka berdua. Ini jawab Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi langsung mengatakan, menjelaskan. Nah, kalau begitu terus bilang, yang pertama as-salatu alaihima, yang kedua al-istighfaru lahuma, yang ketiga wa iqadu ahdihima ba'da mautihima, yang keempat wa tasilur rahim, atau di dalam hadis ini wasilatur rahim alladzi la tusalu illa bihima, yang kelima wa ikramu shadiqihima, rawahu Abu Dawud. Jadi ada 5 amalan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau ditanya, biasanya kan orang kalau ditanya menjawab sesuai pertanyaan, tapi Nabi enggak. Kadang-kadang disesuaikan dengan pertanyaannya, kadang-kadang lebih mendetail daripada pertanyaan. Kan pertanyaannya cuma apakah, kalau apakah kan iya atau tidak. Apakah masih tersisa ya Rasul kalau saya mau berbakti sama orang tua saya yang sudah meninggal? Kalau jawabannya asli, masih, selesai. Nah, selesai mestinya. Tapi Nabi nggak cukup, nah diterangi as-salatu alaihima wal istighfar. Nah, ini kadang-kadang cerdasnya para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya kita insya Allah dengan jawaban singkat kita akan paham. Rasulullah bilang, nah iya bisa, artinya kamu masih bisa berbakti sama orang tua walaupun dia sudah meninggal dunia. Akhirnya Nabi nggak cukup sampai na'am doang, dijelasin. Yang pertama as-salatu alaihima, diterangin dengan Nabi. Dan memang perlu ada penjelasan pakai mendetail. Ada orang yang nggak pakai mendetail, cuma iya begitu doang udah apa? Udah paham. Ini detail. As-salatu alaihima. Yang pertama as-salatu alaihima. As-salat, salat atas mereka berdua. Maksudnya doa. Sholat itu kalau kata-kata sholat di depannya ada kata ala, artinya doa. As-sholatu ala nabi, artinya apa? Doa untuk Nabi. Makanya sholawat kepada Nabi maksudnya adalah berdoa untuk Nabi. As-sholatu ala nabi. Jadi as-sholatu alaihima, doakan mereka berdua. Doa untuk kedua orang tua itu adalah bakti setelah mereka meninggal dunia. Ustaz, berarti kalau dia belum meninggal nggak boleh didoain? Bakti kita nggak boleh didoain? Tentunya boleh, tapi setelah meninggal lebih. Setelah meninggal artinya apa? Lebih lagi. Hidupnya kita doain orang tua kita, apalagi sudah meninggal. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa berdoa lagi, karena dia udah nggak bisa beramal lagi, maka kita perlu doakan mereka. Makanya as-sholatu alaihima. Yang kedua, as-salatu alaihima di sini yaitu mendoakan untuk mereka berdua. Kenapa?
karena doa yang paling mustajab, doa yang paling cepat dikabulkan, doa dari seorang anak kepada orang tua setelah mereka meninggal. Tidak ada doa yang lebih mustajab untuk anak kecuali dari orang tua. Kalau doa paling mustajab waktu masih hidup. Tapi setelah dia meninggal nggak ada. Doa tetangga bagus, doa ustaz bagus, doa kiai bagus, tapi doa anak lebih bagus. Makanya di dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim, waktu ditanya, waktu dijelaskan sama Nabi, idza mata ibnu adam min qata'a amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu adalah amal yang sudah putus kalau meninggal kecuali 3, dan salah satunya doa anak. Menunjukkan doa tetangga sampai bagus juga, doa ustaz bagus, tapi doa anak lebih bagus. Makanya disebut waladin saleh yad'ulah. Nah, ini menunjukkan amalan yang luar biasa yang sebagai tanda bukti baktinya seseorang setelah meninggal adalah mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua, kata para ulama, bakti dengan berdoa atau bakti dengan amal-amal saat hidup dianjurkan, saat meninggal dianjurkan. Bahkan saat meninggal lebih ikhlas daripada saat hidup. Bakti sama orang tua saat sudah meninggal mereka lebih ikhlas daripada saat masih. Kenapa? Karena kalau saya doain orang tua masih hidup, ya Allah berikan rezeki kepada orang tua saya, ya maksudnya biar dapat rezeki banyak, saya dapat juga motor. Ngomong apa dibeliin sama orang tua, harus dapat apa? Ada imbas. Ya Allah, biar orang tua tender nyegul dapat mobil, biar dia beliin saya juga kalau nyegul. Makanya orang tua suka begitu. Pak beli motor, doain ya biar rezeki, didoain ya, doain, tapi doanya biar apa? Biar rezeki masuk, biar gol. Nah, tujuannya apa? Dapat motor, ada itu bagus. Tapi kalau sudah meninggal lebih ikhlas. Berdoa nggak ada tujuan dunia. Apa yang diharapkan? Udah meninggal, paling dapat doa, ya Allah ampuni, kasih sayangi, nggak ada urusan rezeki, nggak ada urusan macam-macam, murni. Makanya kata ulama, orang yang berbakti setelah orang tuanya meninggal lebih ikhlas, lebih murni daripada sebelum dia meninggal. Kenapa? Waktu hidup kalau dia nggak doain, diomelin. Waktu hidup nggak nurut, ditegur sama bapaknya. Apalagi kalau bapaknya galak, bisa ditampok. Anak ketakutan, akhirnya bakti nurut sama bapak karena takut diomelin. Tapi kalau sudah meninggal, siapa yang mau ngomelin dia? Nggak ada. Ketika dia mau berdoa, ketika mau beramal soleh untuk bapaknya, menunjukkan ikhlasnya lebih. Subhanallah. Makanya luar biasa. Maka kata Rasulullah, engkau bisa berbakti sama orang tua, as-sholatu alaihim, yaitu yang pertama berdoa untuk keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun bagi mereka berdua. Memintakan ampun bagi mereka berdua. Apa bedanya? Beda doa sama istighfar. Rabbighfirli warhamnya. Kalau doa ini Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, contoh doa yang paling pendek untuk orang tua. Rabbighfirli itu masuknya doa apa istighfar? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah kedua orang tua. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampuni juga kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasih sayangi mereka berdua. Warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu tergandung dua tuh, istighfar dan doa. Istighfarnya mana? Rabbighfirli, itu adalah wali walidayya, itu adalah istighfar. Warhamhuma, doa. Jadi as-sholatu wal istighfar masuk. Jadi kalau kita bilang, ya Allah jadikanlah orang tuaku kuburnya taman-taman surga, luaskan kubur mereka, kasih sayangi mereka, berikan penerangan di dalam kuburnya, itu doa. Wal istighfar, dan ampuni kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Mungkin mereka di masa hidupnya melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, ampuni mereka ya Allah. Itu namanya apa?
istighfar. Jadi disuruh baca doa dan istighfar. Digabung cukup dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu 2 ayat. Bukan 1 ayat. 1 ayat enggak ada yang berbunyi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, enggak ada. Itu 2 ayat penggabungan dibuat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah salah satu contoh as-sholat wal istighfar. Jadi sholat dan istighfar, sholat, doa, istighfar, pengampunan. Jadi doa itu sifatnya umum, kalau istighfar itu untuk menghapuskan dosa dan kesalahan orang tua kita. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. As-sholatu alaihim wal istighfaru lahum. Yang ketiga, apa disangka di situ? Wa iqalu ahdihima min ba'di mautihima. Inqa, ada yang mengatakan melaksanakan, mewujudkan apa-apa yang sudah dibuat janji oleh orang tua. Boleh jadi kalau di sini pembahasan ulama kebanyakan tentang wasiat. Orang tua dulu berwasiat, nanti kalau misalkan bapak meninggal, itu tanah yang di sono wakafin, maka dia meninggal wakaf. Kalau anaknya jual, itu anak durhaka. Mestinya apa? Mewakafkan seperti wasiat orang tua. Ada yang wasiat beli. Saya misalkan orang tua bilang nanti bapak itu lagi jual tanah yang di sono. Tanah dia bukan tanah orang. Tanah di sono itu karena bapak menjual. Nanti kalau laku umrohin tuh imam masjid pulang, umrohin setiap masjid 2 imam sama bilang itu sama muadzin. Umroh pas meninggal tanah belum laku, dijual-jual laku. Kalau mau jadi anak yang berbakti, umroh itu imam sama muadzin yang disebutkan sama siapa? Itu namanya inqadhu ahdihima min ba'di mautihima. Jadi ada keinginan, ada wasiat, atau ada kalau nazar jelas wajib. Ada hajat yang belum kesampaian, maka sampaikan hajat. Ya Allah, bapak pengen beliin karpet untuk taruh di Masjid Al-Falah misalkan. Dia meninggal, anaknya setelah dewasa punya uang, beli karpet, taruh ke musola masjid niat untuk orang tua. Itu namanya inqadhu ahdihima, yaitu meneruskan, mewujudkan apa keinginan orang tua. Tentunya dengan catatan selama tidak mengandung maksiat. Pengen bapak kalau itu tanah laku bikin diskotik, misalkan udah mati gue bikin diskotik, wasiat bapak. Nggak boleh, nggak usah. Kalau berwasiat nggak perlu diwujudkan karena wasiatnya mengandung maksiat. Gue pengennya bikin musola, bikin. Tapi saya nggak bikin musola kecil, saya banyak bikin masjid. Alhamdulillah lebih apa? Jadi melebihkan wasiat bagus, mengurangi wasiat jangan. Kalau mampu, tapi kalau memang tidak mampu lain. Ini kalau mampu, itulah ciri-ciri anak yang berbakti setelah orang tuanya meninggal dunia. Yang ketiga, wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima, menyambung tali silaturahim. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Hadis ke-342 tadi, yaitu berkaitan dengan menyambung tali silaturahim dengan orang yang menjadi sahabatnya orang tuanya. Jadi orang tuanya punya sahabat, ibunya punya teman, dia sambung silaturahim dengan teman sahabat itu menjadi bakti. Dan itu sudah kita bahas kemarin pada hadis ke-342. Yang terakhir, yang kelima adalah wa ikramu shadiqihima. Ini juga sudah kita bahas, memuliakan sahabat keduanya. Nah, yang kemarin itu cerita siapa? Abdullah bin Umar. Ketika dia berjalan, di tengah jalan ada seorang kakek tua. Dia turun dari kudanya, dia kasih ridanya, bahkan dia kasih kudanya untuk dikasih kepada si tua. Sahabat nanya, wahai, ini kata siapa sahabat muridnya? Abdullah bin Dinar atau Ibnu Dinar. Kata Ibnu Dinar, Abdullah bin Umar, engkau kasihkan ridak
engkau kasihkan kudamu. Wallahi ini orang Badui, seandainya kau kasih sedikit saja dari uang, dia sudah bersyukur, cukup untuknya. Apa kata dia? Ini adalah sahabat orang tuaku. Ini sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, hadis ke-343. Insyaallah kita semuanya bisa mengamalkan hadis ini sehingga kita semua dijadikan